Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini kita akan review komik yang baru diterbitkan ya minggu ini oleh Akasa, sub imprint dari MMC. Judulnya Watakoi. Love is Hard for Otaku. Jadi ini komik yang kayaknya banyak yang minta ya untuk di review. Jadi ini baru terbit. Nah, jadi untuk komiknya ini ya covernya itu kilat. Jadi dia tidak seperti yang dop ya. Jadi ini aku lebih suka cover yang seperti ini ya karena lebih gampang dibersihkan. Oke, kalian bisa lihat ya. Ini yang kilat. Nah, untuk ketebalan ya ini harganya 40.000, tapi di Medan itu lebih mahal. Medan itu Akasa itu naik 10% ya 44.000. Nah, kalau ini satu triknya ya untuk kalian yang mau tahu ya, ini kodenya ada artinya ya. Ini 40, ini kalian lihat 40 ya, berarti di Medan ini masuk 40 buku. Ataupun di toko Gramedia kalian masuk 40 buku, ini tanggal masuknya 9/6/2021. 40 buku. Oke. Nah, nih, kisah percintaan Narumi Momose amat sulit diputuskan pacarnya setelah sang pacar tahu kalau dia Fujoshi. Narumi pun bertekad menyembunyikan kenyataan kalau dirinya seorang otaku di kantor barunya. Tapi di tempat kerja baru dia malah bertemu dengan Hirotaka Nifuji, teman masa kecilnya yang tampan dan terampil tapi otaku gamer kelas berat. Mendengar keluhan dari Narumi mengenai otaku yang tidak akan berhasil dalam cinta, Hirotaka pun mengajak Narumi berpacaran sebagai sesama otaku. Jadi untuk komik ini ya kalian bakal belajar banyak istilah-istilah komik Jepang. Oke, ya tadi yang saya katakan ya ini lumayan tipis ya, harganya 44.000. Nah ini ada dua buku lagi yang akan kita review ya, ini yang komik baru yang baru terbit ya. Jadi bisa dikatakan minggu ini di review dari MMC semua ya, karena yang baru dari MMC semua. Kalau yang Alex nggak ada yang baru nih. Sebenarnya sama sih sebenarnya ya, beda-beda tipis ya. Harganya agak mahal ya. Ini bukunya agak gede sedikit. Ya, lebih lebar, lebih tinggi. Oke. Nah, dia pakai book paper, lumayan banyak halaman warnanya sih. Ya, jadi kalau kita lihat 1, 2, 7, 8 halaman warna. Tengah sih nggak ada lagi. Oke. Jadi ceritanya ya ini sebenarnya komik web manga sih, web manga ya yang pengarangnya adalah Fujita. Jadi di Jepang ya dibuat dipublish di website ya namanya Pixiv. Nah, di sana ya terkenal lalu diajak oleh Ichi Jinsa ya. Ichi Jinsa untuk dipublish dalam bentuk eh, apa namanya? Manga. Oke. Okay? Nah, jadi sampai sekarang sudah ada 10 volume dan masih ongoing. Saya nggak tahu ya bakal tamatnya di berapa. Nah, lumayan tipis buat kalian. Gambarnya bagus. Nah, yang agak beda mungkin kalian kalau baca ini ya, jenis tulisannya. Jenis tulisannya banyak. Jadi kayak kalau ada tulisan yang ginian, terus nanti ada yang beda lagi. Nah, terus tuh agak kecil sih. Kalau mata gua sih agak agak berat ya untuk bacanya karena agak kecil. Ya, lihat di sini ya, agak kecil. Terus kadang warnanya juga ya. Tuh. Jadi ceritanya si Fujoshi itu artinya orang yang buat komik tentang membuat komik atau apa ya. Jadi banyak istilah baru-baru ya. Nah, Fujoshi ini wanita penggemar manga bergenre yaoi atau boys love. Boys love itu BL. BL itu kayak komik yang hubungannya cowok ex cowok gitu ya. Asmara antar laki-laki. Oke. Jadi nanti kalian baca, kalian pasti banyak istilah-istilah yang baru pertama kali kalian lihat. Nah, nanti di sini banyak istilah yang dijelaskan. Istilah ini redaksinya baik nih. Kasih contoh-contoh gitu ya. Nah, banyak sekali ya. Jadi kalau umumnya di Indonesia kan kita tanya komiknya mungkin kita baginya shonen yang untuk remaja,
laki-laki, terus ada seinen untuk pria dewasa, terus ada shoujo ya untuk perempuan ya, anak perempuan ya, remaja, terus ada satu apa namanya? Kok aku jadi lupa ya. Nah, untuk wanita dewasa gitu ya. Nah, di sini ada genre-genre yang agak beda, nanti kalian bisa lihat di sini. Contoh, penjelasannya banyak ya. Jadi ada 4 halaman ya dari redaksi ya biar kita nggak bingung. Bagus sih. Ya, daripada nanti kita cari-cari lagi. Jadi dia penggemar komik si tokoh utama kita ya, penggemar komik boys love gitu. Jadi terakhir dia diputusin sama pacarnya. Diputusin sama pacarnya, dia ketemu si teman barunya, teman lamanya ya. Di sana mereka sama-sama otaku, yang satu gila komik, yang satu lagi gila game. Akhirnya mereka pacaran. Nah sebenarnya kok ceritanya lumayan relate ya, karena kita kan kalau kita yang baca komik ataupun kita kolektor komik ya, mungkin di teman-teman kita ataupun di lingkungan kita, di circle kita ya, kita bisa dikatakan 1-2 orang aja deh yang koleksi komik gitu kan. Jadi mungkin mirip-mirip sama kita ya. Gambarnya lucu, cowoknya sih keren sih gambarnya ya, ceweknya juga cakep sih. Jadi mereka pacaran gara-gara sama-sama otaku. Jadi kalau kita punya pasangan ya, kalau sama-sama suka komik ataupun satu hobi, ya seru juga sih ya. Jadi ini lebih ke romantic komedi ya, buat kalian yang suka romantic komedi, rekomen sih, ini lucu banget. Nah terus berhubung ini benar-benar otaku banget ya, jadi itu bakal banyak seperti panel-panel. Kalau kita misalnya main game atau apa, dia biasa ada muncul apa namanya ya itu, nah kayak gini, apa namanya ya, kayak pilihan ya, kamu mau lawan atau mau kabur ya. Lawan, teman, kabur, uang, gitu-gitu. Jadi ini kayak panel game gitu ya. Nah tulisannya agak banyak buat kalian yang apa, aku agak terganggu di ukuran tulisannya ya, karena agak kecil, mata agak sakit bacanya. Tapi buat kalian yang matanya masih lumayan ya, masih belum separah aku ya, seharusnya sih nggak masalah. Oke. Nah jadi nggak begitu tebal ya, agak tipis. Terus di belakang ada tambahan cerita. Nah afterwards ya, jadi pengarang dia ceritain dia waktu itu buat komik ini di Pixiv, akhirnya dibantu diterbitkan oleh Ichi Jinsa. Nah ini pemimpinnya, copyright. Nah ini sampai jenis bir, jadi banyak kata-kata yang mungkin kalian bakal agak bingung, tapi nggak apa-apa, nanti kalian lihat di belakang ya, itu ada catatan dari redaksi, itu bisa membantu banget ya. Bahkan merek birnya pun dijelasin, Asahi Super Dry sama Suntory ya. Oke, jadi masih ongoing sampai sekarang ya. Saya rasa ini cukup bagus ya sih untuk kalian koleksi. Sambil istilahnya belajar lah tentang dunia manga ataupun dunia otaku di Jepang. Jadi ya pasti beda sih. Cuman memang Indonesia mungkin ada sedikit pelan-pelan lah mengikuti gitu ya kan. Tapi ya belum sebesar Jepang. Tapi ini bisa jadi bahan istilahnya kamus kecil kita ya, untuk tahu ternyata di Jepang orang-orangnya seperti apa, terus komunitas mereka seperti apa gitu. Oke. Nah, jadi sekian ya untuk review Wotakoi. Buat kalian yang suka silakan ya, untuk romantic komedi, gambar oke, cerita lucu, terus ya macam-macam. Tapi saya rasa ini lebih ke dewasa sih ya. Jadi buat kalian karena ada konten-konten yang saya rasa sebenarnya biasa aja sih, cuman mungkin karena kita budaya timur ya, tidak begitu cocok ya untuk konten seperti ini ya, kita di Indonesia. Oke.
Sekian, semoga review hari ini bermanfaat dan terima kasih.